Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Jumpa lagi bersama saya Edward Manihuruk di Martogi Channel. Terima kasih teman-teman ya sudah bersedia menonton video kali ini, dan terima kasih juga terlebih khusus pada channel yang sudah komentar di video saya sebelumnya yang bertanya apakah aplikasi Rufus bisa membuat bootable yang multi boot. Itu pertanyaannya teman-teman ya, dan tentu jawabannya adalah tidak bisa, karena Rufus itu adalah aplikasi yang membuat bootable yang single atau satu ya. Yang single aja dia harus menentukan targetnya teman-teman ya. Maksudnya di dalam Rufus, dalam pembuatan bootable flash disk yang mau digunakan itu harus ditentukan dulu targetnya, target partisi maksudnya ya teman-teman ya. Apakah partisinya menggunakan MBR atau menggunakan GPT. Jadi intinya flash disk yang hasil dari pembuatan Rufus tadi tidak bisa sembarang dicolok teman-teman ya. Misalnya target flash disknya ditargetkan sebagai GPT, tapi dijalankan di dalam mode legasi dalam komputer, tidak bisa ya teman-teman ya. Nah, terus terbatas juga dalam penggunaannya. Misalnya harus ditentukan apakah operating sistemnya 32 bit atau 64 bit. Tidak bisa dua-duanya teman-teman ya, harus ditargetkan salah satu juga. Apakah flash disk itu diisi program misalnya Windows 10 64 bit atau Windows 10 32 bit misalnya. Memang banyak keterbatasan teman-teman ya dalam penggunaan Rufus. Maka dari itulah saya membuat konten ini mengenai bagaimana caranya membuat bootable installer yang multi boot maksudnya teman-teman ya, multi boot dalam satu buah flash disk. Multi boot ini maksudnya teman-teman, di dalamnya ada beberapa file ISO, misalnya Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan Windows itu pun kalau flash disknya besar bisa kita susun berdasarkan 32 bit, 64 bit, 32 bit, 64. Misalnya Windows 8 32 bit, terus Windows 8 lagi 64 bit, terus ada lagi Windows 10 32 bit, ada lagi Windows 10 64 bit. Jadi itu banyak aneka ragamnya teman-teman ya. Dalam sebuah flash disk tadi sudah multi boot, flash disk itu bisa dicolok di mode legasi maupun di mode GPT. Dan program yang multi boot ini akan dibuat dengan aplikasi yang bernama IO Boot Extractor ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sebelum lanjut membahas mengenai multi boot ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman ya, karena subscribe itu gratis dan teman-teman dapat melihat video-video saya selanjutnya. Nah, yang harus dipersiapkan sebelum kita membuat bootable multi boot dalam IO Boot Extractor, teman-teman harus mempersiapkan dulu 3 hal ya. Yang pertama, teman-teman harus memiliki aplikasi IO Boot Extractor itu sendiri ya teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman harus punya file ISO installer OS nya atau file ISO nya, apakah ISO Windows 8, Windows 10 atau Windows 7 gitu. ISO ini bisa beraneka ragam teman-teman. Teman-teman bisa juga mempersiapkannya 2 tipe, misalnya Windows 8 nya 32 bit ISO nya, terus ada lagi Windows 8 64 bit. Jadi Windows 8 aja mungkin sudah terdiri dari 2 ISO teman-teman ya. Gitu juga nanti Windows 10 nya atau Linux nya gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan file ISO nya installer OS itu sendiri teman-teman ya. Dan persiapan yang ketiga adalah teman-teman harus mempunyai satu buah flash disk.
Saran saya dalam flash disk itu kapasitasnya harus besar teman-teman ya. Kalau bisa minimal ini 32 GB, kalau bisa lebih. Kenapa teman-teman saya bilang begitu? Karena di dalam file ISO itu sendiri, satu ISO aja sudah besar, maksudnya sudah besar kapasitasnya teman-teman ya. Misalnya Windows 10 64 bit itu sudah kisaran 3,7 atau 3,6, hampir 4 giga gitu teman-teman. Itu baru satu ISO. Bagaimana kalau ada 5 ISO atau 6 ISO kali 4 giga, itu udah 24 giga. Nah, jadi kalau teman-teman memang banyak jenis bootable-nya nanti di dalamnya itu, atau itu harus menggunakan otomatis flash disk yang besar teman-teman ya. Ya kalau bisa minimal 32 giga atau lebih. Dan teman-teman untuk aplikasi IO Boot Extractor bisa download di sini teman-teman ya. Di link yang sudah ada di sini, https://www.ioboot.com/n/download. Oke teman-teman ya, kita langsung saja membuat bootable-nya dengan menggunakan program IO Boot Extractor. Di sini aplikasi sudah saya sediakan di desktop teman-teman ya. Langsung kita jalan saja. Oke, sebelum lanjut menjalankan aplikasi ini, terlebih dahulu teman-teman tentukan bahasa yang teman-teman gunakan teman-teman ya. Bagusnya yang bahasa yang teman-teman pahami lah. Kalau saya bagusnya Inggris teman-teman ya, karena misalnya bahasa yang lain kadang-kadang kita nggak ngerti tulisannya gimana, apa maksudnya. Dengan bahasa Inggris kadang-kadang kan bahasa itu sudah standar dalam penggunaan komputer gitu. Oke, setelah penggunaan bahasa, teman-teman di sini ada tampilan flash disk yang sudah tercolok. Kebetulan ini hanya flash disk. Seandainya teman-teman sudah mencolok flash disk, maka akan terbaca flash disk di sini teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan hard disk eksternal, gitu juga nanti hard disk eksternal akan terbaca di sini. Lalu pilih format to 432 teman-teman ya. Oke, klik OK. Nah, sini teman-teman format 432. Lalu kalau sudah pilih auto partition. Lalu teman-teman klik 432 and ntps/expand. Oke. NTPS, teman-teman pilih NTPS teman-teman ya. Nah di sini ada file 432 size ini, biarkan aja bawaan defaultnya teman-teman ya, jangan dirubah aja, biarkan aja segitu. Lalu klik OK. Nah, sekarang sedang membuat bootloadernya teman-teman ya, kita tunggu saja. Ini proses pembuatan bootloadernya tidak memakan waktu lama. Yang memakan waktu lama nanti di saat pengisian file ISO-nya atau pengopian file ISO-nya sebagai bootable-nya nanti teman-teman ya. Situ tentu makan waktu yang lama. Kita tunggu saja teman-teman ya. Oke teman-teman,
Nah, proses pembuatan bootloadernya sudah berhasil dan flashdisknya langsung loading dengan nama IO boot. Dan di sini tampilan menunya juga udah berubah teman-teman ya. Ada main, ada integration, ada ISO. Teman-teman kalau sudah tampil model begini, teman-teman tinggal mengisi file ISO-nya di integration ini teman-teman ya. Tinggal mengisi operating system ya, bootable. Mengisi Windows itu ada tipenya. Nah, di sini teman-teman ya. Bisa Windows 7, 8, 10. Nah, seandainya teman-teman mau ngisi Linux, di sini teman-teman ya. Pilih aja jenis Linuxnya dan sesuai dengan file ISO yang teman-teman miliki. Atau seandainya teman-teman mau ngisi DOS, sini teman-teman ya. Itu juga file ISO-nya harus ada. Semua pilihan ini teman-teman harus memiliki file ISO-nya ya. Karena yang diminta di sini nanti sifatnya file ISO ya teman-teman ya. Oke, di sini saya hanya membuat Windows saja teman-teman ya, Linux tidak ya. Tapi teman-teman bisa lakukan sendiri untuk pembuatan operating system seperti Linux atau segala macam. Tinggal pilih aja teman-teman ya. Cuman dalam konten ini saya hanya membahas mengenai Windows dan caranya sama teman-teman. Seandainya teman-teman memasukkan Windows pun caranya sama seperti yang saya praktekkan di sini teman-teman ya. Oke, di sini saya hanya menggunakan Windows. Terus saya pilih Windows 7, 8, 10. Nah, selanjutnya teman-teman kalau seandainya mau milih Windows 7, di sini tinggal pilih aja Windows 7. Tapi dalam video kali ini saya hanya menggunakan Windows 8, Windows 10. Kenapa Windows 7 tidak saya gunakan teman-teman? Karena percuma juga teman-teman ya. Seandainya saya masukkan Windows 7, Windows 7 sekarang sudah tidak disupport oleh Microsoft lagi. Jadi saya rasa nggak ada gunanya lagi kalau untuk melakukan penginstalan pada Windows 7 di zaman sekarang ini. Terkecuali kalau memang perangkat itu tidak, atau pelanggan kita atau yang mau kita install itu memang membutuhkan Windows 7 karena perangkat komputer adalah model lama, mungkin ya bisa lah dimasuki teman-teman ya. Seandainya kita memang benar-benar butuh Windows 7. Tapi dalam keseharian yang saya install di tempat saya itu sudah rata-rata Windows 8 dengan Windows 10 ya teman-teman ya. Sudah ada sih satu-satu yang gunakan Windows 7, tapi sudah jarang lah ya. Sudah kebanyakan Windows 8 sama Windows 10. Oke teman-teman ya, sini sudah kita pilih Windows dan tipenya juga sudah pilih Windows 7, 8, 10. Langsung kita pilih file ISO ya teman-teman ya. Sini di dalam select file ini menentukan file ISO di mana. Oke, di sini saya akan mencari file ISO yang sudah ada di dalam harddisk saya. Nah, di sini ada Windows 8 teman-teman ya, 8 32 bit dan 64 bit. Dan di sini saya akan memasukkan Windows 8 64 bitnya saja ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini sudah saya tempatkan file, lalu tekan OK. Lalu in this not install, you want to install index right now katanya. Lalu jawab OK teman-teman ya. Nah, di sini ada please enter the name of the menu. Artinya kita disuruh membuat nama menunya nanti di tampilan di depan teman-teman ya. Jadi ini sekedar nama tampilan aja ya teman-teman ya, tidak ada kaitannya kemana-mana. Jadi teman-teman boleh buat, kalau saya bilang setup Win 81 Pro 64 bit. Nah, sesuai dengan file ISO-nya teman-teman ya. Teman-teman boleh bikin gini, setup Win 81 Pro 64 bit. Nanti kalau seandainya teman-teman memasukkan file ISO-nya Windows 10, bikin aja nama setup Win 10
Pro, entah berapa bit, entah 32 bit atau 64 bit gitu teman-teman ya. Oke, ini karena Windows 81 Pro 64 bit, saya bikin ini aja namanya, lalu klik OK teman-teman ya. Oke, sekarang proses pengopiannya sedang berjalan dan ini agak memakan waktu yang lama teman-teman ya. Kita tunggu saja sampai proses pengopiannya terintegrasi ke dalam flash disk.
walaupun sudah 100% seperti ini teman-teman, jangan di cancel atau jangan diapain sampai sebelum ada pesan yang muncul. Kita tunggu aja teman-teman ya. Happy booting katanya. Jadi artinya proses pengopiannya sudah, bootable-nya sudah berhasil teman-teman ya. Langsung klik OK. Dan selanjutnya teman-teman, apabila ini kan Windows 8 64 bit tadi ya, nanti teman-teman mau install Windows yang lain pun pilih, atau Linux, atau tinggal pilih aja teman-teman ya. Cuman di sini saya akan memasukkan Windows lagi, itu tipe Windows 10 64 bit. Caranya sama, tetap pilih Windows, lalu tetap pilih ini lagi, lalu cari filenya di mana dengan klik ini select ISO ya. Kita memilih select ISO-nya. Kemudian di sini saya cari di hard disk saya di sini. Nah, ini Windows 10 64 bit. Oke. Langsung klik OK teman-teman ya, apabila file ISO sudah dipilih. Nah, ini sama seperti tadi teman-teman, pemberian nama di menunya nanti. Saya beri nama setup Win 10 Pro 64 bit. Jadi pemberian nama ini sekali lagi saya bilang teman-teman, sesuaikan dengan file ISO yang teman-teman miliki. Apa kalau dia Windows 8 64 bit, tulis saja Windows 8, Windows 8 berapa, 81 Pro seperti tadi kan. Kalau di ini Windows 10 Pro 64 bit. Kalau seandainya teman-teman mengisi Linux, setup Linux apa, tuliskan aja teman-teman ya. Itu berupa judulnya atau nama menunya aja. Kalau sudah, langsung klik OK teman-teman ya. Oke, sekarang proses pengopian file ISO-nya sedang berjalan teman-teman ya. Kita tunggu lagi teman-teman ya. 4,39 GB. Setelah proses dua bootable ini, pengopian ini berhasil, nanti kita akan tes uji apakah dua bootable ini bisa jalan secara bersamaan. Maksudnya bukan secara bersamaan, bisa tampil dua-duanya di dalam suatu flash disk, baik di mode GPT maupun di mode legacy. Nanti kita tes di dua mode yang berbeda teman-teman ya. Kita tunggu saja teman-teman proses pengopian bootable-nya.
Oke teman-teman ya, sudah muncul ada pesan don't happy booting, lalu klik OK ya teman-teman ya. Ini berarti di dalam flashdisk sudah ada dua jenis bootable, yaitu Windows 81 dengan Windows 10. Dua-duanya adalah 64 bit. Oke, sekarang kita akan uji coba apakah bootable ini dapat berjalan dua-duanya dalam satu flashdisk dan dapat dibaca atau berjalan di dalam dua mode yang berbeda, baik mode legacy maupun mode UEFI. Oke teman-teman ya, selanjutnya kita akan uji apakah memang benar-benar jalan atau tidak. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan uji apakah sistem bootable yang dibuat tadi akan bisa jalan di dua mode, baik mode legacy maupun mode UEFI. Oke, komputer sekarang saya restart komputer teman-teman ya. Kita akan mengujinya, lalu kita akan jalankan dua mode yang berbeda. Nah, sekarang saya akan mode legacy teman-teman ya. Nah, di sini BIOS akan saya pilih dengan sistem mode legacy. Nah, nih mode selection teman-teman ya, pilihnya nih mode selection. Nah, legacy teman-teman ya, saya akan ganti dengan legacy only. Oke, sekarang saya restart, saya save. Oke. Nah, sekarang di sini ada menunya, saya pilih F12 tadi teman-teman. Nah, saya pilih Kingston. Kita booting dari Kingston, bukan dari saya. Kalau ini dari harddisk teman-teman ya. Kita booting dari Kingston dengan mode legacy. Gitu, kita tunggu teman-teman ya sampai dia jalan. Ini 6 detik lagi teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke. Nah, di sini ada tampilan seperti yang saya buat menunya tadi teman-teman ya. Setup Win 8.1 Pro 64 bit. Terus di bawahnya juga ada setup Win 10 Pro 64 bit juga teman-teman ya. Nah, sekarang di mode legacy itu bisa jalan dua-duanya nih teman-teman, baik 64 bit maupun 32 bit. Oke, sekarang kita tes dengan Windows 10 misalnya. Oke, sekarang kita tes masuk sampai model partisi yang muncul. Ini harddisk saya settingan model partisinya adalah MBR ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam mode legacy harddisknya akan terbaca. Nanti kita lihat ya di mode GPT ya teman-teman ya. Nah, di sini hidup, tombol next ini hidup teman-teman ya. Nah, ini hidup ya. Nah, kalau diarahkan biru muncul. Nah, itu artinya harddisk saya adalah harddisk berpartisi MBR, dan karena ini mode legacy dia bisa diinstal ulang langsung seandainya mau install teman-teman ya. Artinya memang bootable-nya jalan sempurna 100%. Sekarang akan kita uji coba di mode
UEFI. Kita restart lagi teman-teman ya, kita pilih. Nah, di sini kita ganti modenya teman-teman ya, dengan mode UEFI. Lihat teman-teman ya. Nah, ini saya akan ganti dengan mode UEFI. Nah, nampak teman-teman ya. Boot mode selection UEFI only. Lalu kita save. Nah, sekarang kita akan uji coba apakah mode UEFI nih. Kalau dia mode UEFI langsung terbaca di sini teman-teman ya. UEFI Kingston. Tadi kan cuma Kingston aja, itu pada mode legasi. Ini sekarang dalam mode UEFI Kingstonnya di depan ada tulis UEFI -2 Kingston. Kita pilih UEFI Kingston ya teman-teman ya. Nah, ciri-cirinya nanti kalau UEFI itu jalan, pasti dia mode partisi hard disk saya tidak terbaca teman-teman ya, karena mode partisi hard disk saya adalah MBR. Kita tunggu teman-teman ya. Oke, dua-duanya jalan juga. Ada Win 81 Pro, ada Win 10 Pro. Kita coba dengan Win 10 Pro lagi teman-teman ya, dengan berjalan di mode UEFI. Nah, ciri-ciri loadingnya UEFI gini teman-teman ya, ada logo mainboardnya gigabyte, di bawahnya ada lingkaran yang loading ya. Oke, kita langsung aja kita lihat mode partisinya pasti tidak aktif teman-teman, karena partisi saya berformat MBR. Nah, lihat teman-teman ya, lihat. Nah, saja ini tidak hidup tombol necknya teman-teman ya. Tombol necknya tidak hidup kalau diarahkan musik sini. Karena kenapa? Karena mode partisinya tidak aktif, karena harddisk saya adalah berformat MBR, sementara Windows 10 ini jalan di mode UEFI. Artinya harddisk flashdisknya berjalan di mode GPT UEFI. Jadi memang sudah teruji teman-teman ya, bahwa flashdisk ini bisa jalan di dua mode yang berbeda, baik di mode legasi maupun di mode UEFI. Oke teman-teman ya, saya rasa sampai di sini dulu video saya ini mengenai cara membuat bootable multiboot dalam sebuah flash disk, yang mana bootable-nya bisa dijalankan dalam dua mode yang berbeda, baik mode legasi maupun mode UEFI. Bagi teman-teman yang video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya, hidupkan tanda loncengnya, like and comment. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu dari saya, Abdul Manihuruk, Martogi Channel.